Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung sebagai pengganti Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Pakar hukum tata negara menilai upaya ini janggal dan berbahaya bagi presiden terpilih. Revisi Undang-Undang One Team Press dinilai menyalahi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menghapus One Team Press demi efisiensi dan efektivitas sistem presidensial, dan presiden diberi wewenang untuk membentuk One Team Press di bawah kuasa presiden atau staf presiden di istana. Ferry menilai Jokowi mengincar posisi ketua DPA dan potensial untuk mengendalikan atau memberi pengarahan pada presiden terpilih. Perubahan ini cukup janggal di era berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi karena kuat dugaan Presiden Jokowi menghendaki jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung, sehingga kemudian melakukan perubahan yang menyebabkan tidak lagi Dewan Pertimbangan Agung berada di bawah Presiden, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, melanggar dan bertentangan dengan konstitusi yang ada. Dan bagi presiden terpilih ini juga berbahaya karena presiden tidak lagi dimurnikan kekuasaannya dan Dewan Pertimbangan Agung potensial mengendalikan atau memberikan masukan yang sebenarnya lebih mirip pengarahan kepada presiden terpilih. Sebelumnya, di sela kunjungan kerja di Lampung Selatan, Presiden Jokowi merespons singkat revisi Undang-Undang One Team Press yang dibahas DPR. Jokowi bilang perubahan Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung merupakan inisiatif DPR. Ada usulan untuk revisi undang-undang terkait. Dari DPR ada usulan RUU One Team Press diubah menjadi DPA, Pak, Dewan Pertimbangan Agung. Tanggapan dari Pak? Itu inisiatif dari DPR. Tanyakan ke DPR, itu inisiatif DPR. DPR 2019-2024 di akhir masa kerjanya kini resmi bakal membahas rancangan Dewan Pertimbangan Agung pengganti Dewan Pertimbangan Presiden. Meski sejumlah fraksi sudah menyatakan setuju, Ketua DPR Puan Maharani menyebut DPR mesti hati-hati mengkaji perubahan lembaga di bawah lembaga kepresidenan tersebut. Yang pasti jangan sampai kemudian nanti hal yang akan kita bahas ini kemudian menyalahi undang-undang, apalagi undang-undang dasar. Bagaimana, seperti apa, ini harapannya itu adalah penguatan dari One Team Press. Jadi saya harapkan nanti seperti apa namanya, bagaimana bentuk dari lembaga tersebut. Ya nanti kita lihat pembahasannya, kan sekarang ini baru masuk dalam paripurna, pembahasannya akan kita kaji, jangan sampai kemudian menyalahi aturan perundangan yang berlaku. Nama DPA sejatinya sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Lembaga setara presiden ini lalu dihapus saat amandemen pada 2002. Mengganti fungsi menjadi lembaga di bawah presiden bernama Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Bila ingin mengembalikan dewan dengan posisi setara presiden, maka konstitusi kembali harus diamandemen. Mengembalikan ke Dewan Pertimbangan Agung itu tidak bisa dengan undang-undang. Tidak bisa? Tidak bisa, karena bunyi One Team Press itu ada di Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang, pasal 16 hasil amandemen. Kalau Dewan Pertimbangan Agung itu lembaga negara yang setingkat. Kalau sekarang hanya mengubah undang-undang, tetap dasarnya itu di bawah presiden seperti sekarang. Kalau mau sejajar dengan presiden harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1045 yang asli. Posisi DPA yang hanya mengubah nama diduga sebagai alat posisi tawar buat kekuatan politik di luar pemenangan Pilpres agar tak kritis terhadap pemerintah. Bahayanya sebenarnya lebih banyak ke persoalan bagaimana kekuatan-kekuatan penyeimbang ini kemudian dilemahkan karena diberi kekuasaan atau diberi porsi untuk ikut dalam pemerintahan. Mungkin
dia memang tidak punya namanya Dewan Pertimbangan Agung ya. Dia tidak punya wewenang untuk membuat kebijakan. Tapi secara administrasi negara, secara protokoler, secara fasilitas, dia lebih baik tentu saja daripada misalnya komisaris. Tapi kritik ahli tata negara tak bisa menghalangi niat anggota DPR yang segera berakhir masa kerjanya pada Oktober 2024 untuk menggolkan rancangan menjadi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung untuk lembaga presiden. Tim Liputan, Kompas TV.